Bab ke-8. Keesokan harinya, tampak Arsen sudah berdiri di depan pintu kontrakan Shina. Pemuda tampan itu hendak mengantar Shina ke tempat kerjanya. Meskipun pagi itu Arsen ada jadwal rapat di kantor, namun demi tanggung jawabnya, dia rela mendahulukan keperluan Shina. Baru saja Arsen hendak mengetuk pintu kontrakan, tiba-tiba, Arsin, ngapain pagi-pagi mengendap-endap begitu? Masih kurang ya? Semalam, celetuk Bu Rosa dengan setengah berteriak, yang kebetulan pulang dari berbelanja ke pasar. Seketika Arsen tersentak kaget bercampur malu. Dia tidak menyangka jika Bu Rosa sudah berkeliaran pagi itu. Astaga, si nenek lampir ada di mana-mana. Batin Arsen seraya mengelus dadanya. Saya mau mengantar Shina berangkat kerja, Bu. Jawab Arsen, mencoba menjelaskan. Namun Bu Rosa tidak percaya. Masa sih? Terus kenapa jalannya mesti mengendap-endap begitu? Tanya Bu Rosa dengan penuh selidik. Haufid, punya tetangga kok begini amat ya? Gerutu Arsen seraya menghela nafas panjang. Dengan perlahan, pemuda tampan itu berbalik arah. Lalu melangkah mendekat ke arah Bu Rosa seraya membisikkan sesuatu di telinga wanita gendut itu. Tidak lama kemudian, tetangga depan Mama Nela itu tampak kesulitan menelan ludahnya. Kedua matanya melotot sempurna. Hingga akhirnya, Bu Rosa bergegas kabur menuju ke rumahnya tanpa menoleh lagi. Arsen tertawa geli melihat tingkah tetangga depannya itu. Ternyata jurus yang dicontohkan mamanya benar-benar terbukti membuat nenek lampir itu cepat menghilang. Kira-kira, Mama di sana kangen tidak ya sama nenek lampir itu? Gumam Arsen seraya menggelengkan kepalanya. Baru saja Arsen berbalik arah dan kembali ke tempat Shina, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan kontrakan Shina. Refleks Arsen menoleh ke belakang, ingin melihat siapa yang baru saja datang. Detik kemudian, pemuda tampan itu terbelalak kaget ketika melihat sosok Andre yang baru saja turun dari motornya. Dengan menggunakan masker dan kacamata hitamnya, Arsen melangkahkan kakinya ke depan, hendak menyambut sosok Andre yang akan berjalan masuk. Baru saja beberapa langkah, terdengar pintu kontrakan Shina terbuka. Tampak gadis cantik itu bersiap akan berangkat ke tempat kerjanya. Shina, terdengar suara Andre dari kejauhan, membuat Shina tersentak kaget. Bahkan lebih kaget lagi ketika melihat sosok pemuda tampan yang berdiri tidak jauh darinya. Andre, gumam Shina dengan pandangan tidak percaya. Aku datang untuk menjemputmu. Ayo kita berangkat. Nanti keburu telat. Ujar Andre seraya melangkah mendekati Shina. Shina semakin tegang kala melihat Andre mulai menarik tangannya. Refleks gadis cantik itu mengibaskan tangannya, mencoba menghindari sentuhan Andre. Tidak. Aku sudah ada janji dengan seseorang. Tolak Shina halus. Seketika Andre menghentikan gerakannya. Kedua matanya menatap tajam ke arah gadis cantik di depannya. Bukankah aku sudah mengirim pesan padamu semalam? Kenapa kamu membuat janji dengan orang lain? Ucap Andre dengan nada sedikit geram. Aku sudah membalas pesanmu tadi malam. Maaf, kamu berangkatlah dulu. Sebentar lagi dia akan menjemputku kok. Sergah Shina seraya berbalik masuk ke dalam kontrakannya. Jantung Shina berdebar kencang saat melihat sosok Arsen yang mengamatinya dari jauh. Dia tahu jika pemuda yang baru saja menjadi suaminya itu sedang menunggu reaksinya. Shina, kita harus berangkat sekarang. Sebentar lagi jam masuk. Nanti keburu telat. Teriak Andre seraya mengetuk-ngetuk pintu kontrakan gadis cantik itu. Arsen menatap sosok Andre dengan wajah memerah, menahan amarah. Kedua tangannya terkepal erat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena teringat dengan permintaan Shina untuk tetap bersikap normal. Pergilah. Sebentar lagi akan ada orang yang menjemputku. Terdengar teriakan Shina dari dalam kontrakan tanpa membuka pintunya. Shina, ucap Andre dengan pandangan bertanya-tanya. Pemuda berkulit kuning itu akhirnya keluar dengan langkah lunglai. Pukul 7:10 Shina tiba di tempat kerjanya. Arsen sengaja mengantar istrinya dengan menggunakan motor milik mamanya. Nanti pulangnya aku jemput ya. Kalau nanti tidak kuat bekerja, kamu pulang saja. Istirahat di rumah. Terang Arsen seraya mengutak-atik ponsel Shina. Dia sengaja menyimpan nomor kontaknya di ponsel gadis cantik itu. Shina mengangguk perlahan. Gadis cantik itu terlihat tegang. Wajahnya terlihat cemas memikirkan sesuatu. Dia berharap hari ini tidak lagi menjadi bahan gosip di tempat kerjanya. Kalau begitu aku masuk ke dalam dulu ya. Pamit Shina dengan melangkahkan kakinya perlahan. Tunggu, teriak Arsen. Membuat gadis cantik itu menghentikan langkahnya. Tampak pemuda tampan itu turun dari motornya dan berjalan ke arah Shina seraya membawa sesuatu. Ini untuk bekal makan siang. Aku tahu kamu pasti tidak sempat memasak.
Ujar Arsen seraya menyodorkan paper bag berisi kotak makan. Lagi-lagi Shina terkejut dengan perlakuan manis Arsen padanya. Gadis cantik itu tidak menyangka jika pemuda yang kini menjadi suaminya itu benar-benar memperhatikan hal sekecil itu. Arsen meraih tangan Shina, lalu memberikan paper bag itu padanya. Lalu direngkuhnya kepala gadis cantik itu dan mengecup keningnya perlahan. Hati-hati kalau bekerja ya. Kalau ada apa-apa, tolong kabari aku. Arsen mengusap pelan pucuk rambut Shina. Shina hanya bisa mengangguk tanpa mengeluarkan suara. Pandangan matanya berkaca-kaca karena rasa haru di hatinya. Jantungnya sendiri terasa berdebar-debar sejak tadi. Tiba-tiba, ini pasangan mesum itu. Terdengar teriakan keras dari mulut Lastri. Yang sukses membuat Shina dan Arsen tersentak kaget. Pantas kalau dipanggil pasangan mesum. Di tempat umum saja berani berbuat mesum, apalagi di ruangan tertutup, ucap Lastri dengan suara sinis. Tutup mulutmu, sentak Shina dengan wajah memerah malu. Dia tidak ingin membuat malu Arsen karena sikap Lastri. Loh, kenapa? Apa aku salah? Tanya Lastri dengan nada mengejek dan berjalan mendekat. Ternyata benar jika kabar pasangan mesummu itu ternyata pengangguran ya. Hebat sekali pilihanmu itu. Sindir Lastri seraya bertepuk tangan. Wajahnya terlihat puas, berhasil membuat Shina malu. Itu bukan urusanmu. Sentak Shina dengan menatap tajam ke arah Lastri. Seketika Lastri tersentak kaget melihat reaksi Shina. Dengan wajah geram, dia menarik rambut Shina seraya berkata, dengar ya, aku bisa membuatmu dipecat hanya dalam hitungan menit. Jangan coba-coba membuat masalah denganku. Kedua mata Arsen terbelalak ketika melihat istrinya diperlakukan buruk oleh orang lain. Refleks pemuda tampan itu mencekal pergelangan tangan Lastri, membuat gadis manis itu menjerit kesakitan. Jangan pernah coba-coba menyakitinya jika tidak ingin berurusan denganku. Sentak Arsen dengan tatapan tajam. Tampak Shina berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Lastri. Bahkan rambutnya rontok beberapa helai karena Lastri menarik keras rambutnya. Berani sekali kamu mengancamku. Dasar pengangguran. Teriak Lastri dengan pandangan berapi-api. Belum selesai gadis manis itu menyumpahi Arsen, terdengar suara sirena berbunyi keras. Tanda bahwa pekerjaan segera dimulai. Ingat, urusan kita belum selesai. Ancam Lastri seraya memutar tubuhnya dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam pabrik. Masuklah ke dalam. Kamu tidak usah khawatir. Biar itu menjadi urusanku. Cetus Arsen tiba-tiba, membuat Shina tersadar dan pamit masuk ke dalam. Arsen masuk ke dalam ruang CEO dengan wajah gelapnya. Dia tidak terima melihat Shina diperlakukan buruk di tempat kerjanya. Melihat bosnya sedang tidak baik-baik saja, Ervan tidak berani mendekat. Dia tidak ingin menjadi pelampiasan kemarahan Arsen. Tidak lama kemudian, terdengar suara Arsen melalui intercom. Umumkan pada seluruh direksi. Akan ada perombakan besar di seluruh grup Madava.